Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 2, demikian firman Tuhan. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Suara Anak Suburyo hari ini edisi Doa Pentakosta hari yang ke-9 dengan judul Perjumpaan dengan Roh Tuhan. Saulus sepertinya monster yang mematikan. Betapa tidak, Alkitab melukiskan bagaimana Saulus memasuki rumah demi rumah, menyeret orang-orang percaya dan memenjarakan mereka. Perhatikan Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Alkitab juga melukiskan betapa Saulus dengan semangat berkobar-kobar serta didukung oleh surat kuasa dari imam besar pergi untuk menangkap dan membunuh setiap orang yang mengikut jalan Tuhan. Perhatikan ayat 1 dan 2. Sungguh ganas dan mengerikan. Kebenaran yang pertama, Saulus boleh saja semangat dan didukung imam besar, tetapi rencana tinggal rencana ketika ia kemudian bertemu dengan imam besar dan penguasa sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Perjumpaan dengan Roh Tuhan menghentikan semua hal dalam hidup kita. Kebenaran yang kedua, para rasul berkobar dalam api Pentakosta yang memampukan melakukan mukjizat dan penginjilan. Saulus berkobar juga, tetapi berkorban untuk menganiaya dan memenjara orang percaya. Perjumpaan dengan Roh Tuhan membuat kita berkobar dan semangat hidup bagi Tuhan dan pekerjaannya. Sebaliknya, orang yang jauh dengan Tuhan berkorban dalam kedagingan, kemanusiaan, bahkan oposisi dengan Tuhan dan pekerjaannya. Kebenaran yang ketiga, Saulus terkapar di tanah dan tidak berdaya. Jangankan mencari dan menangkap orang-orang percaya, melihat pun tidak bisa. Perhatikan ayat 8 dan 9. Perjumpaan dengan Roh Tuhan menyadarkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa dan tanpa Tuhan kita tak berdaya. Kebenaran yang keempat, monster yang mematikan bernama Saulus berubah menjadi salah satu orang Kristen yang gigih dalam memberitakan Injil sampai akhir hidupnya. Saya jadi paham orang Kristen yang tidak mengalami perubahan karena tidak mengalami perjumpaan dengan Roh Tuhan. Kekasih Tuhan, Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Hari ini saya mendeklarasikan, inilah waktunya kita mengalami perjumpaan dengan Roh Tuhan, bukan sekedar hidup dalam keagamaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.